Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nur istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil summa rabbina wa mahadina wa jaddi wa dzurriyyina ulama wa syarihin wa malaikatil muqarrabin khususan mu'alifatul kitab wa khususan kuatin sharihah wa sabil hajah syawri lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumarwahil kubur minal midatin wa sunnatin min masyail ghurabiha khususan ila abaina wa abaikum syawlul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimangkat Allah, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cicinya berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min qalbina radina bi rabbina bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'an wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna minka min fahmi akhrujna min dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hadil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilahana maqsuduna wa taqamatuluna atina muhabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa rasulillah wa washabihi wa ma wala la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan penghormati surau dan tuan kehormatannya, Datuk Datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bersua kembali. Dan ini salah masa. Alhamdulillah terus sekalian ya. Selalunya saya datang di kuliah subuh, tapi ini agak luar biasa. Ada saya alhamdulillah atas doa tuan dan puan sekalian, para jamaah, bukan saja doa tapi bantuannya baik moral dan material. Jadi Section 20 ini saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih. Alhamdulillah sudah sehat kembali tuan sekalian, dan menurut dokter mungkin belum perlu dialisis lagi. InsyaAllah mohon doanya, mudah-mudahan terus kita tak usah dialisis tuan sekalian ya, InsyaAllah begitu. Dan saya pada hari Jumat itu SMS pada Tuan Haji Razak, mohon kalau boleh ada luang sedikit masa, saya nak kuliah di Section 20 karena sudah rindu rasanya. 2 bulan tidak bersua tuan sekalian. Tahu-tahu alhamdulillah dapat, tapi malam ba'dal maghrib malam ini. Alhamdulillah. Ini rezeki saya tuan sekalian untuk berbicara dengan tuan sekalian, karena kita nak bicara semasa yang paling penting, yaitu untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun ya. Sebentar lagi InsyaAllah kalau menurut kalender hari Selasa itu hari akhir tahun 1444 Hijriah, dan di hari Rabu itu adalah hari awal tahun. Dan ini perlu kita mengambil sikap yang baik, di mana kadang-kadang banyak orang yang lupa, yang tak kisah. Ya, apalagi kalau kita tengok ini zaman-zaman politik begini nih, sibuk hanya memikirkan masalah-masalah kedudukan mereka dan sebagainya.
kita relax sedikit untuk bicara apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tahun baru. Sebetulnya tuan sekalian, sudah setiap tahun sudah saya ingatkan bahwa kita ini sangat bertuah, ya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah setiap tahun ada 4 bulan yang istimewa. Allah menganugerahkan kepada kita 4 bulan yang istimewa, yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhur indallahi isnatun syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini tertera dalam Al-Quran. Kita mesti viralkan, kita mesti gembar-gemborkan, kita mesti sampaikan. Ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Pertama bulan Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan 1 terpisah namanya Rajab. Bayangkan kalau Allah saja yang mencipta langit dan bumi memuliakan, tentunya sebagai hambanya itu lebih istimewa, mengambil berat. Tapi realitinya masyarakat agak sembrono. Bulan Dzulqa'dah di negara kita dikenali bulan Syawal. Bulan Syawal. Bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Dari kata syala yasulu syawlan syawalan, meningkat. Kenapa meningkat? Karena bulan-bulan sebelum bulan Syawal disebut bulan Ramadan. Ramadan, bulan upgrade. Bulan kita digodok, digembleng, di-upgrade 1 bulan penuh. Siangnya berpuasa, malamnya qiyam. 1 bulan solid, tuan-tuan. Ini luar biasa. Dalam ibadah kepada Allah tidak ada gangguan apa-apa. 1 bulan penuh. Maka selesai saja Ramadan, Syawal meningkat. Ibadahnya masih meningkat. Jadi kalau mengaku mukmin, mengaku seorang Islam, bulan Syawal tidak meningkat ibadahnya, masih ada something wrong. Puasanya tidak benar. Pemahaman tentang Ramadan dia tidak paham. Jadi hanya ikut-ikutan begitu aja. Ramadan itu tuan sekalian. Nah, baik. Setelah bulan Syawal maka disebut bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Ayat minta maaf. Dzulqa'dah dia Syawal itu tuan Syawal. Nah, kemudian Syawal atau bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu artinya yang mempunyai prinsip, yang mempunyai pendirian, yang mempunyai jati diri, sudah punya sikap, sudah tidak malang mentoleh, sudah tidak bingung, yang punya panduan yang jelas. Dan akhirnya Dzulhijjah, bulan pengorbanan. Dzulhijjah bulan haji, bulan pengorbanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, datuk datin dituntut oleh Allah untuk meninggalkan segala atribut, segala kekayaan, pangkat, kedudukan, populariti, keluarga, semua tinggalkan sementara untuk menuju ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan rukun Islam yang kelima, dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mestinya tuan sekalian terdengar dengan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Gemetar jiwanya, gemuruh hatinya. Pulau Roma yang berdiri, ya Allah, panggilan Allah. Syabas dan tahniah kepada tuan sekalian yang sudah pergi haji. Yang belum, kenapa? Coba tuan dan soal, kita betulkan mindset kita. Mestinya di Malaysia nih tuan-tuan, 40 tahun sudah pergi haji semua, umur 40 tahun. Begitu murah berjalan dari sini. Kalau menurut muasasah tuh begitu, hanya puluhan ribu saja. Sebab tuan-tuan mampu beli rumah ratusan ribu, beli kereta ratusan ribu, beli tanah, semua duit ada, tanah punya. Yang haji seumur hidup 1 kali hanya tidak sampai 50 ribu. Kenapa nggak boleh? Itu kan pembohong. Tuan-tuan adalah bohong pada Allah SWT. Kenapa jadi begitu? Sekarang kita rubah mindset kita. Saya mengajak pada diri saya, tuan sekalian, coba supaya kita tidak mengorbankan anak cucu kita.
Kita mulai contoh, mulai besok kita pikiran kita rubah. Apabila melahirkan anak lagi atau ada cucu cicit, begitu akikah, lepas akikah 7 hari, antar ke tabung haji, daftarkan tabung haji, walaupun copnya dengan cop jari kaki, dan berjanji setiap bulan RM50 simpan. InsyaAllah anak ini nanti umur 25 tahun, lepas university, masih gagah, masih handsome, masih macho lagi, masih ganteng lagi, masih bagus. Yang perempuan masih ayu, anggun, melankolis, keluar dari university, Masya Allah, boleh pergi haji. Atau umur 30 tahun, 35 tahun, kalau sudah punya calon, dua-duanya pergi haji, apa salahnya berangkat, dinikahkan di Mekah sana. Oh, luar biasa. Itu namanya kita lakukan secara profesional, bisa melakukan dan mampu. Daripada tuan-tuan nasi sibuk, si KFC, McD, ayam goreng, ayam penyet, si kambing guling, kambing bakar, mainan, shopping sana, shopping sini, keluyuran sana, keluyuran sini, melencong, enggak karu-karuan. Cobalah rubahlah tuan-tuan. Untuk haji, haji itu rukun. Kita tahu kan tuan-tuan, syarat dan rukun. Sudah saya ingatkan, syarat sahnya sholat, contoh syarat. Apa dia bersyarat itu? Sesuatu yang menjadi sahnya pekerjaan dan ia tidak ada dalam pekerjaan itu syarat. Kalau rukun, sesuatu menjadi sahnya pekerjaan dan ia ada dalam pekerjaan itu. Contohnya dalam sholat, wudu, itu syarat sahnya sholat. Orang sholat tidak wudu tidak sah, tidak benar. Tapi wudu itu tidak ada dalam solat. Tidak ada sholli fadal maghribi makmuman atau imaman atau dia ta'ala Allahu Akbar terus nawaitul wudu'a, enggak ada. Wudu di luar salat, tapi tanpa wudu tidak sah salatnya. Itu namanya syarat. Adapun rukun, seperti contohnya surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu rukun. Dia menjadi sahnya salatnya sahnya salat dan ia ada dalam salat. Allahu Akbar setelah kabira, alhamdulillahirabbil alamin, hamdah. Itu rukun. Nah, haji adalah rukun Islam. Mananya Islamnya tuan-tuan tidak akan sempurna tanpa haji. Harus mengatakan nggak punya duit, bohong tuan-tuan, nggak bisa. Cuman mengaturnya ke manajemen keuangan kita ini harus dibetulkan. Bismillah, kalau tuan-tuan benar-benar menyimpan untuk haji, ya Allah tuan-tuan, rezeki itu ada saja. Allah yang memberi rezeki. Allah yang bersutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membentangkan, yang meluaskan, yang melimpahkan, yang menganugerahkan segala rezeki, dan Allah pula yang menentukan. Dan kita tentukan akan untuk tabung haji. Insya Allah tuan-tuan pasti diberi oleh Allah. Nah, ini yang perlu rubah. Mindset kita perlu rubah, terutama anak-anak muda macam ini bercita-citalah. Anak-anak kita rata-rata umur 30 tahun, paling lambat umur 40 tahun sudah pergi haji semua. Karena pergi haji itu perlu tenaga yang prima tuan-tuan, tenaga yang kuat, karena cuaca di negara Timur Tengah terutama Mekah dan Madinah berbeda. Kalau panas luar biasa, sejuknya pun luar biasa. Itu mesti punya tenaga yang hebat, tenaga yang masih muda. Kasihan kalau ada tua-tua, biasa ada yang tidak sampai, ya, yang masih sakit dan sebagainya. Mestinya dengan adanya peristiwa-peristiwa orang hilang, orang sesat, orang sakit, itu memberikan satu impact pada pemikiran kita. Ya Allah, kalau begitu jangan sampai kita pergi, bapak ibu kita haji tatkala umur sudah tua. Ya jangan dong. Itu mestinya begitu. Setiap apa berlaku di sana kita boleh baca dan kita boleh lakukan. Itu baik. Itu pergi haji, itu hanya bulan haji, bulan pengorbanan. Baik, di dalam 1 tahun juga Allah SWT memberi anugerah kepada kita, ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Pertama 10 akhir bulan Ramadan, karena adanya Lailatul Qadar. Kedua 10 awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini 1 hingga 10 luar biasa. Syabas dan Taniyah pada tuan dan pan yang berpuasa sunnah
ketika itu 1 sampai 9. Ini luar biasa, kan sudah diingatkan. Tapi kalau tuan-tuan serius mesti melakukan setidak-tidaknya tarwiyah dan arafah. Ini 1 sampai 9 langsung tidak puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari korban, ibadah korban. Alhamdulillah tuan sekalian, korban di negara kita ini tahun ini saya perhatikan paling tinggi 800 ringgit satu nama. 800 ringgit satu tahun. Kenapa Tuhan mengatakan tidak mampu? Padahal kita mampu bayar rumah, bil handphone, bil telepon, bil listrik, bil air, bil kereta, 3,000 plus every month. Kadang-kadang 5,000 plus every month. Okey pun, tak ada masalah, boleh berlaku. Tapi kenapa korban 800 ringgit pening kepala? Ini mindset semuanya karena kita, pemikiran kita ni terkungkung dengan cara yang tidak benar. Kita betulkan. Sedang korban itu adalah pendekatan kepada Allah. Kita tahu begitu darah yang tetesan pertama sampai akhir mengampunkan dosa-dosa yang korban dan keluarganya. Apakah seronok begini ini? Dan itu langsung janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni yang pada tuan sekalian ya. Bagi yang tidak gimana? Haji main-main, puasa sunnah 9 hari main-main, korban juga main-main. Tapi kalau berdoa, ya Allah masukkan surga, surga mbahmu itu, surga nenek, surga atuk. Kalau saya jadi malaikat tak kaplok. Kenapa degil sangat tuan-tuan? Sifat degil itu jangan dibelalah tuan-tuan. Percayalah, apabila kita kembalikan pada Allah, Allah akan curahkan kembali. Kan itu janji Allah. Kau beri aku 1, aku balikan 10 minimal. Aku balikan 700. Jelas itu. Apapun, sama ada berupa uang atau barang. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Karena dalil yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, besok, inilah artinya lebih kurang lah, Nabi yang paling akhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Karena sudah diberi kekayaan yang luar biasa di dunia. Dan salah satu sahabatku besok yang akhir sendiri masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, karena kaya. Waktu Nabi bersabda begitu, Abdurrahman bin Auf tak ada. Kemudian sahabat-sahabat beritahu, ya Abdurrahman, Nabi baru beritahu bahwa engkau di antara sahabat yang paling lambat masuk surga. Ya kenapa? Karena engkau sudah diberi kekayaan. Beliau nangis balik, semua harta bendanya dibagi-bagikan, diwakafkan, disedekahkan. Apa yang terjadi? Apa miskin? Apa bankrupt? Malah lebih kaya lagi. Itulah uniknya harta benda tuan-tuan. Semakin kita berikan kepada Allah, semakin kita akan mendapatkan. Kalau toh tidak berupa harta benda, ketenangan itu pasti. Orang yang menderma itu tenang jiwanya tuan-tuan. Kalau dia betul-betul paham ini adalah anjuran daripada Allah Ta'ala, maka tuan-tuan pasti itu. Tidak ada orang dermawan itu menjadi miskin, enggak ada. Baik tuan-tuan ya, itu setback lah, hanya untuk mengingatkan kembali supaya tuan-tuan tidak sembrono. Selesai sudah bulan Dzulhijjah, satu lagi bulan Muharram, 10 awal bulan Muharram. Istimewanya ada di tanggal 9 dan 10 yang dikenai Tasu'a dan Asyura. Baik, dan ini hari ini saya bawakan sebuah kitab namanya Tambihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan dan puan punya kitab boleh dibuka sendiri, keterangannya jelas, seorang yang menyampaikan seorang ahli hadis yang luar biasa. Baik, di dalam bulan Muharram ini tuan sekalian, dalam satu kitab lagi yang selalu saya baca, yaitu kitab Durratun Nasihin oleh Al-Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Kitabnya juga jelas. Di sana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud lebih kurang sesiapa berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, bermakna akhir tahun, dan awal bulan Muharram, awal tahun, akhir Dzulhijjah insyaallah jatuh hari Selasa untuk tahun ini. Dalam kalender saya tengok hari Selasa itu akhir bulan Dzulhijjah, akhir tahun 1444 Hijriah.
dan Rabu 1 Muharram. 1 Muharram. Jadi tuan-tuan kena puasa Selasa dan Rabu. Tapi bagi yang hebat, Isnin mulai lagi, Isnin, Selasa, Rabu, teruskan Kamis juga boleh. Silakan. Ini kesempatan yang terbaik. Tapi di sini siapa puasa akhir tahun, akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, bermakna menutup tahun dengan puasa dan membuka tahun baru dengan puasa. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya selama 50 tahun. Nah, itu jelas, kitabnya jelas, jangan terprovokasi. Kitabnya saya sebutkan tadi. Kalau tuan dan pak tidak jumpa kitab itu, pergi ke pondok saya bacakan, tapi ada pengerasnya. Musang King 2 lori. Tapi itu jelas. Jadi kita bukan ngawur, ya, jelas. Dan ya, jadi insya Allah silakan gunakan kesempatan. Dan ini tambahan ulama-ulama tuh yang mempunyai inovatif, kreatif itu berdasarkan firman Allah. Ulama yang kreatif, berinovatif itu asalnya begini: Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka orang yang berbuat baik dan selalu meningkatkan, berinovasi, berkreatif untuk berbuat baik itu. Dilipat gandakan. Oke, sekarang akhir tahun kita puasa. Ulama-ulama mempunyai kreasi luar biasa. Kalau boleh tambahkan lagi sebelum maghrib, tuan-tuan sebagai EJG Surah atau EJG Masjid, apa salahnya buat pekeliling pada jamaah sekalian? Silakan tuan-tuan sekalian datang ke surah dengan bawa berbuka masing-masing atau makanan masing-masing boleh, atau datang saja. Kita akan adakan program setengah jam sebelum maghrib, baca surah Yasin 3 kali ke sekali, up to you. Baca Al-Ma'surah, baca Asma'ul Husna, baca salawat. Masya Allah. Saya ditutup dengan doa akhir tahun. Ya Allah, terus berbuka bersama. Ini tambahan, ini creativity, ini inovasi tuan sekalian. Bukan terprovokasi mengatakan mana dalilnya, ini enggak ada dasarnya, Nabi tidak buat. Bukan begitu cara berdalil itu. Kalau Nabi tidak buat saja, ada sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan itu menjadi mertua Nabi, namanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau itu berani sekali tuan sekalian. Apabila mengusulkan untuk menjadikan Quran itu dibukukan, ditulis dan dibukukan, Sayyidina Abu Bakar tidak berani, alasannya Nabi tak buat, Nabi tak perintah. Tapi Sayyidina Umar, silakan. Keberanian ini akhirnya seluruh umat Islam seantero dunia sampai sekarang tahu ngerti Al-Quran. Dan ini tidak dilakukan Nabi. Nah, kalau fitnah memang fitnah, tapi fitnah yang hasanah. Keberanian macam ini kita contoh dong. Akhir tahun daripada anak-anak keluyuran, shopping sana, shopping sini, nggak karu-karuan, melolong melalak di luar sana, ayo kumpul di surau, di masjid, atau setidak-tidaknya tuan-tuan di rumah sebagai presiden, panggil putra-putri cuci duduk, baca sebagai terima kasih kita kepada Allah hidup sampai 1 tahun dengan mengangkat kedua tangan yang isinya, ya Allah, seandainya sepanjang tahun ini amalan kami, amalan keluarga kami yang baik mohon diterima ya Allah, tapi ternyata banyak yang tidak baik, mohon dimaafkan ya Allah. Kan itu aja isinya yang penting. Sebagai kita mengevaluasi, mengadakan introspeksi, mengadakan postmortem terhadap kualiti kita atau KPI kita selama 1 tahun. Itulah tuan-tuan, kumpul kita yang membuat. Mereka ikut tak ikut silakan. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man albiya ila yaumil qiyamah." Sesiapa berbuat baik, memberi contoh satu kebaikan dan diikuti yang lain, maka dia akan dapat ganjaran, dan yang mengikutinya sampai hari kiamat tidak dikurangi sedikit pun ganjarannya. Apa enggak mau dengan motivasi dari Rasul ini? Bahkan Rasulullah, bahkan Nabi Allah SWT berfirman, "Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat satu kebaikan walaupun sebesar molekul, Allah akan tunjukkan, yakni Allah akan balas, Allah akan dedahkan.
begitu juga berbajat. Marilah kita berebut buat baik, itu juga perintah daripada Allah. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam perbuatan baik. Ini perintah daripada Allah. So ketika bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, datuk datin mengajak untuk berbuat baik, berlomba buat baik, saya berlomba dengan tuan dan puan, tuan berlomba dengan nawaitunya untuk kebaikan. Itu adalah perintah daripada Allah. Kalau perintah daripada Allah namanya ibadah. Kalau ibadah namanya dapat ganjaran. Beres kan? Ini dalilnya, sudah terlalu banyak kita lakukan. Jangan terperangkap mana dalilnya, mana dalilnya. Ini Nabi tak buat. Itu orang-orang pemalas tuan sekalian. Seperti orang mengatakan ini sunnah saja. Jadi tuan-tuan, memang secara hukum syariah sunnah macam puasa nanti ya, puasa awal dan akhir tahun katakan tu, atau Tasu'a Asyura, sunnah saja. Memang dari hukum syariah sunnah itu bila melakukan dapat ganjaran, apabila tidak melakukan tak apa, tak dosa pun. Ini kadang-kadang membuat kita malas, membuat kita sembrono, membuat kita dablek. Tak apa, tak dosa pun. Jadi tuan-tuan, ini harus dirubah cara pemikiran kita ini. Ikut pendekatan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Mereka mengartikan sunnah itu sebagai overtime, OT for you, overtime tuan-tuan. Mereka mengambil dari firman Allah Ta'ala dalam peristiwa salat tahajud. Rujuk dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ayatnya jelas sekali. InsyaAllah ayat 179. Sebagian dari mana malam tahajudlah, bangkitlah sebagai overtime for you, OT for you. Overtime tuan, dan berkali-kali saya sebutkan. Saya katakan jiran kita, teman kita, saudara kita kerja di kilang, kalau hari-hari gajinya 100, tapi kalau overtime bisa 200, bahkan 200 lebih. Nah kelebihan itulah yang diburu tuan-tuan, karena overtime itu kelebihan. Jadi para ulama mencari kelebihan itu yang dicari, bukan tak apa, bukan. Karena kita pun mau kelebihan, mau tambah aksesori. Kalau kereta, rumah juga begitu. Takkan kita rumah gitu aja, mesti perlu kapet, mesti aircon, kipas, lampu hias dan sebagainya. Kereta juga begitu. Itu namanya pinter, itu namanya clever, ada tambahan, ada keindahan. Begitu juga ibadah, kita pokok tambah untuk menambahkan kebaikan, keindahan dalam kita mendekat pada Allah Ta'ala, kan begitu. Itulah, oleh karena itu sekalian, jangan kali lepas ini sunnah saja, tak mau. Sunnah itulah yang diburu oleh para ulama-ulama untuk mendapatkan kelebihan. Baik tuan ya, jadi itu. Baik, sekarang saya bacakan kitab ini biar kita lebih mantap lagi tuan sekalian ya. Sekali lagi, kitabnya namanya Tanbihul Ghafilin, jilid 2, tajuknya keutamaan atau kelebihan hari Asyura. Baik, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man soma yawma Asyura minal Muharram atallahu ta'ala thawaba asyrata alafi malak, wa man soma yawma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba asyrata alaf hajin wa mu'tamirin wa asyrata alaf syahidin, wa man masaka yadu ala rasi yatim yawma Asyura rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan, wa man fattara mu'minan lailata Asyura fakana ma aftara indahu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Qalu ya Rasulullah laqad faddalallahu yawma Asyura ala sa'il ayyam. Qala na'am. Masya Allah, ini dalilnya. Yang bicara seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarqandi. Sekali lagi, selepas ini jangan terperangkap provokator, konon orang datang dari Timur Tengah, profesor, doktor, macam tidak ada dasarnya, bohong. Ini dasarnya. Jadi tuan-tuan tidak boleh bingung lagi, jelas. Okey, saya terjemahkan. Artinya lebih kurang,
sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 bulan Muharram, maka Allah akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat. Dan siapa yang berpuasa pada Asyura 10 Muharram, maka akan diberi pahala 10.000 orang haji dan umrah, dan 10.000 orang yang mati syahid. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan menaikkan dengan tiap rambut 1 derajat. Dan siapa yang memberi berbuka puasa pada orang mukmin hari Asyura, maka seolah-olah memberi buka semua umat Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allah telah melebihkan hari Asyura dari hari yang lain?" Jawab Nabi SAW, "Ya, benar." Jelas kan? Setidak-tidaknya pertama yang puasa 10.000 malaikat itu bukan main-main. 10.000 haji dan umrah. Nak pergi haji sekalipun sekarang belum haji-haji. 10.000 haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah, dan 10.000 mati syahid. Ini bukan main-main. Suasana sangat mengagumkan hanya kerana puasa hari Asyura. Kemudian ditambah siapa yang mengusap kepala anak yatim. Jadi cari anak yatim piatu sebagai tanda kasih sayang. Mengusap artinya kasih sayang dan beri bantuan. Usap saja gak kasih makan, ya mati anak yatim itu nanti. Dari bantuan. Kalau tak sempat, setidak-tidaknya di kotak sana tulisan anak yatim. Kotak untuk anak yatim, ya bismillah ya Allah, saya tidak sempat untuk mengusap kepala mereka karena tidak ada kesempatan dan sebagainya. Ini bismillahirrahmanirrahim supaya tanda kami sayang kepada yatim. Bismillah, beres. Allah tahu isi hati tuan-tuan dan mesti diganjar oleh Allah. Bukan anak yatim jauh, masalah jauh tak ada anak yatim, biarlah, mana boleh. Ini sikap-sikap yang ini tak boleh ada. Tak ada sempat ada kesempatan. Kita ucapkan tahniah pada pengurus kita ini. Ada EJK seorang, ada infak ini, ada infak ini, ada infak ini. Masya Allah kita bagi. Nah 10 ringgit kita bagi 4 kotak atau 5 kotak, macam-macamnya 2 ringgit, enggak apa-apa. Yang penting kemauan tuan-tuan memberi itu satu kenikmatan yang luar biasa. Terus memberi berbuka orang berpuasa. Ayo nanti hari Selasa petang berbondong-bondong bawa berbuka masing-masing untuk kita dan untuk orang lain, atau kasih jiran-jiran yang berpuasa. Jelas itu seperti memberi makanan berbuka pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, berapa triliun umat Nabi tuan-tuan sekalian, dan mengenyangkan mereka. La ilaha illallah, luar biasa. Okey, kita teruskan lagi. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan lauhul mahfuz dan kalam pada hari Asyura, dan menjadikan Nabi Adam juga Siti Hawa pada hari Asyura, menjadikan surga serta memasukkan Adam dan Hawa ke surga juga hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari Asyura, dan Allah menyelamatkan dari api Raja Namrud juga hari Asyura, dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura, dan menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam pada hari Asyura, dan Allah Ta'ala memberi taubat kepada Nabi Adam pada hari Asyura, dan diampunkan dosa-dosa Nabi Daud hari Asyura, juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura, dan terjadinya hari kiamat juga pada hari Asyura. Luar biasa. Itu tuan sekalian, dan diselamatkan salah satu di antara Nabi Ibrahim diselamatkan dari Raja Namrud, yang kita kisahnya tu jelas tu. Coba bayangkan keberanian seorang pemuda namanya Ibrahim. Wah, ini panjang ceritanya kalau lihat begitu itu. Karena yang menarik lagi, Ibrahim itu bapaknya sendiri namanya Azar, itu kafir, ingkar, tukang membuat berhala tuan sekalian. Tapi Allah mencipta putranya namanya Ibrahim. Melihat suasana tidak benar, mana boleh ni orang menyembah ini, tak boleh.
Selepas beliau sendiri bingung sebetulnya mana Tuhannya, tidak ada karena orang tuanya tidak Islam. Jadi nak mencari kebenaran bagaimana, terpaksa mencari sendiri. Mula nampak bintang, bila ada bintang, wah ini mana boleh kitab kecil hilang pula, ganti pada bulan agak besar sedikit. Bulan sudah indah dan sebagainya. Tak betul, bulan kadang-kadang menjadi bulan sabit dan sebagainya. Terus ingat matahari, wah ini lagi berat, lagi hebat, lagi besar. Tapi ternyata pindah-pindah juga, pagi hilang, malam, pagi ada, malam hilang. Akhirnya ini wajah tu wajah, aku bebas dari semuanya itu. Itu lepas itu diikuti dengan tindakannya jelas, sudah kami bebas daripada persembahan selain Allah SWT, maka berani menghancurkan kepala-kepala itu, berhala-berhala begitu. Ini namanya keberanian, tindakan itu harus ada. Dan singkatnya tatkala Namrud bingung, ini siapa yang menghancurkan ini? Ya kesimpulannya ditujukan pada Ibrahim. Panggil Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini semua, karena tidak ada satupun umatku yang berani kecuali engkau yang menegak. Ya Nabi mengatakan, mana buktinya Tuhan? Buktinya yang pakai kapak yang paling besar begitu. Tanya aja pada yang paling besar. Orang asem, kamu mati orang tidak bisa ngomong, tak boleh jalan, boleh gitu. Kalau nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Nah, itu keberanian pemuda yang nama Ibrahim. Tapi namanya penguasa, Namrud penguasa, sifat penguasa sejak dulu kini selamanya sama. Tangkap, hukum, tangkap. Kebenaran, saksi kemudian, yang penting tangkap dulu. Ini orang diktator kan begitu, tangkap dulu, hukuman kemudian. Itu Ibrahim. Tapi oke. Kesimpulannya terus mau dilempar ke lautan api. Yang menjilat-jilat yang luar biasa. Waktu akan dilemparkan itu, ini peristiwa yang mengagumkan. Malaikat Jibril turun atas perintah Allah dan mengatakan, ya Tuhan, apa yang boleh saya tolong buat Tuhan? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim waktu itu, buat buat Allah Yeza. Inilah tuan-tuan, keyakinan tuh di sini letaknya nih. Padahal Jibril, malaikat Jibril bukan manusia, nak menolong buat tidak perlu, tidak punya Allah Yeza. Terus akhirnya doa yang terkenal, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tambahannya hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebaik wakil saya, cukup. Ini pembelajaran yang luar biasa, bahwa hanya Allah yang boleh menolong. Dengan mengucapkan gitu aja, Allah perintah langsung berapi dengan firman-Nya, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, hai api jadi kamu sejuk dan selamatkan Ibrahim. Tamat. Dan ini berlaku 10 Muharram. Okey, kita teruskan. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ikrimah. Ikrimah tahu kan banyak, anak Abu Jahal. Tadi Nabi Ibrahim bapaknya kafir, anaknya masuk surga. Ini Ikrimah berbeda, bapaknya pria kafir, anaknya yang masuk surga. Itu karena Nabi Nuh begitu. Jadi surga dan neraka itu bukan hak pembicaraan manusia, itu hak mutlak Allah SWT. So Tuhan jangan ikut campur. Ini surga neraka macam milik bahaya. Ini surga, ini neraka. Yang bicara itu haram hukumnya. Dan tuan-tuan walaupun tidak bicara tapi menyokong, haram hukumnya. Nggak bisa. Dosa adalah dosa, haram adalah haram. Ini hukum, bukan main-main. Ini hak mutlak Allah SWT. Allah bisa memasukkan neraka bagi pembaca Quran, orang yang halim ulama, orang yang dermawan, orang mati syahid. Buka dalam kitab ini Tamil Ghafilin. Dan Allah bisa masukkan surga pada pelacur. Jadi jangan main-main dengan sekalian. Itu persoalannya. Jadi tak apa, bio mana boleh. Kita mesti kritis. Kita diajar oleh Islam itu benar, ajaran yang benar, bukan tak apalah, biolah, mana ada, salah ya salah lah. Itu contohnya begitu. Ini Ikrimah nih, coba bayangkan, bapaknya musuh Nabi, tapi dia sahabat yang baik, di antara sahabat yang baik. Kalau tuan pergi umrah atau pergi haji, kemudian diajak syarikat untuk pergi ke Taif, di atas gunung, di bukit atas itu ada namanya bendungan Ikrimah. Tapi sekarang dah tak ada air lah, ya. Alhamdulillah saya dah sampai sana Tuhan Ikrimah. Itulah, kadang-kadang begitulah Tuhan sekalian. Allah SWT menjadikan hambanya begitu, karena itu hak mutlak Allah Ta'ala.
Baik. Hari Asyura ialah hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari Asyura turunnya Nabi Nuh daripada kapalnya, jadi selamat berlabuh kapalnya, maka ia berpuasa. Dan pula hari tenggelamnya Fir'aun dan terbelahnya lautan bagi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Baik. Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Maisarah berkata bahawa siapa yang melapangkan pada keluarganya pada hari Asyura, ya, belanja lah, melapangkan belanja, maka Allah Ta'ala akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Sufyan As-Sawri berkata, telah kami coba dan kami merasakan kebenarannya. Ada tambahan pula, melapangkan rezeki kepada keluarga. Ada dasarnya di sini. Dan mengatakan tidak ada dasarnya, luar biasa. Jadi tuan-tuan, artinya kalau biasanya motong ayam 2 ekor, lebihkan menjadi 3 ekor atau 5 ekor sekali. Bawa lebihnya ke surau atau jiran-jiran, enggak apa-apa. Atau kita biasanya bapak-bapak memberi ampoi atau duit pada anak cucu pada hari raya Idul Fitri. Kita rubah mulai tahun ini, di hari Asyura panggil putra-putrinya, cucunya, lo ngak udah usu, ini dari atuk, ini dari ayah, dari mak. Ya Allah, nawaitunya memberi lapang. Tak sempat kita lebihkan sikit memberi derma di surau kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lebihkan karena hari Asyura biasanya RM10, ya 15 atau 20. Begitulah. Atau telefon Ustaz Wahidin, Ustaz ini bini surau untuk pondok tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya pingme-pingme tang tu juga. Itu dalam gambar itu sekarang ada, kami bikin pagar ya pada bulan Ramadan tuan sekalian. Pagar panjang 100 meter, tinggi 2 meter. Alhamdulillah dah siap. Lanjut itu biayanya 125 juta rupiah lah. Sepanjang Ramadan dan lebihnya begitu sudah saya bayar 80 juta tuan-tuan. 80 juta. So tinggal 50 juta lagi. Dan itu semua dari para jamaah termasuk tuan-tuan. Kalau tuan nak hari Asyura, Ustaz saya lebihkan sedikit, silakan. Ada gambarnya gitu. Baik. Azan terus silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar wa sallallahu wa syarafa wa daraja wa sallam. Innaka la tuqnil ya rahman. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Datuk Datin tuan sekalian telah menghormati Isya. Jadi kita kembali yang disuruh sekalian lakukan sesuatu yang telah kita sebutkan tadi, jadi melapangkan belanja kepada keluarga. Dan ini seorang ulama besar tadi namanya Sufyan Ats-Tsauri, guru daripada Imam Maliki, dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, mazhab kita yang terbesar di dunia ini. Beliau mengatakan, aku telah mencoba melaksanakan dan ternyata ada kebenarannya. Jadi itulah tuan-tuan sifat seorang ulama, bila menekan sesuatu yang terbaik terus mereka melakukan. Dan ada bukti, bukan iya ke, betul ke, bukan begitu persoalannya. Jadi tolong kita ikut sopan ulama-ulama yang muktabar begini ini. Melihat keterangan begitu, karena yang menyampaikan Abu Lail dan sanad-sanadnya begitu jelas, bismillah kita lakukan. Ayo. Dalam kaidah dalam kitab usul fiqh ada satu kaidah yang mengatakan, kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. So, artinya kita tidak bisa banyak, ya sedikit. Jangan tidak, itu aja yang penting. Sesuatu perbuatan baik jangan ditinggalkan dengan cara apapun juga, termasuk melapangkan begini ini. Jangan mengatakan aku nggak punya, memang nggak punya nanti akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan keterangan yang kita dengar tadi, bismillah, lebihkan sedikit dengan cara apapun juga. Itu maksudnya. Baik tuan ya, dasarnya juga jelas. Kita teruskan, ada lagi. Sa'id bin Jubair dari mana Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tawajjal yahudu wa yasumu yawm Asyura fasalahum an dzalika faqalu inna hadha yawm adharallahu fi Musa wa bani Israil ala qaumi fir'aun fa nahnu yasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumih. Artinya lebih kurang, Nabi ketika baru hijrah ke Madinah mendapati orang Yahudi Nasrani itu puasa hari Asyura. Dan Nabi pun bertanya, asal kalian puasa? Oh, karena menghormati, memuliakan Nabi Musa ketika itu diselamatkan Allah dan menenggelamkan Firaun dan sebagainya, maka puasa. Terus Nabi menyebut, kami lebih layak daripada kalian. Nah, untuk membedakan antara Yahudi dan Nasrani, maka Nabi memberi tindakan puasa sebelumnya. Jadi yaitu hari ke-9. Hari ke-9 itu disebut Tasu'a. Jadi Datuk sekalian, kita disurahkan puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a hari ke-9, Asyura hari ke-10. Tuan puasa. Baik. Abu Lais As-Samarqandi berkata, dinamakan Asyura karena ia jatuh pada hari ke-10 Muharram. Pendapat ulama yang lain mengatakan dinamakan Asyura karena Allah telah memuliakan pada para nabi-nabi 10 kehormatan. Pertama, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Allah menaikkan derajat Nabi Idris alaihissalam. Ketiga, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam, diselamatkannya begitu. Dan cerita panjangnya akhirnya makanannya tinggal sedikit, kemudian dibubur lah. Itu bubur Asyura, terlanjur di sini ini cerita surat sekalian. Tapi yang bubur itu sunnah saja, masak begitu sekalian.
Bukan buburnya itu bubur untuk berbuka, bukan pagi sarapan bubur, petang bubur, malam bubur, asik bubur semua untuk berbuka. Puasa gitu. Baik. Yang keempat, Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura, diangkat menjadi Khalilullah atau kekasih Allah. Juga hari Asyura diselamatkan dari api Raja Namrud hari Asyura. Kelima, Allah menerima taubat Nabi Daud alaihissalam. Keenam, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kelapan, Allah menenggelamkan Firaun. Kesembilan, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dan kesepuluh, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa hari Asyura. Baik, kita teruskan lagi. Sebagian daripada ulama berpendapat dinamakan Asyura karena ke-10 dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita dapat bagian pula. Karena Asyura, karena kita mendapat anugerah 10 keistimewaan. Pertama, diberi bulan Rajab, di mana menjadikannya sebagai kemuliaan bagi umat ini yang lebih daripada umat yang lain. Jadi Rajab adalah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kedua, diberi bulan Sya'ban. Allah melebihkannya dari bulan yang lain sebagaimana kelebihan Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain. Ketiga, diberi anugerah bulan Ramadan, di mana kelebihannya seperti Allah kelebihan daripada makhluk. Keempat, diberi Lailatul Qadar, di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kelima, diberi Aidil Fitri, Aid kembali fitri suci yang baru kita alami di suci kembali, bebas daripada segala dosa seperti bayi yang baru lahir. Keenam, hari-hari 10 Dzulhijjah, 1 hingga 10 Dzulhijjah, yaitu untuk zikir kepada Allah SWT. Ketujuh, diberi hari Arafah, di mana puasanya bisa menebus seperti dosa-dosa selama 2 tahun. Ke-8, hari Idul Adha, hari berkorban. Yang ke-9, hari Jumat yang termulia daripada hari-hari yang lain. Dan yang ke-10, hari Asyura yang puasanya dapat menebus dosa 1 tahun. Dan masing-masing waktu yang tersebut di atas ada kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Cukup jelas tuan sekalian ya, keindahan dan kelebihan bulan Asyura. Baik, terakhir, Hisham bin Urwah, dan daripada ayahnya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berkata, kana yaumu Asyura yauman yastasumu Quraisy fil jahiliyah, wa kana yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Falamma qadima al-Madinata furida siyam syahr Ramadan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu amartu bi sami yamin Asyura, faman syaa'a shama wa man syaa'a taraka. Adalah kebiasaan bangsa Quraisy berpuasa pada hari Asyura sejak zaman jahiliyah lagi. Juga Rasulullah SAW berpuasa di Mekah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah dan telah turun perintah wajib puasa bulan suci Ramadan, maka Nabi pun bersabda, yang artinya lebih kurang, saya dahulu telah menyuruh kamu sebagai perintah wajib puasa di Asyura, dan kini terserah siapa yang ingin berpuasa, puasalah. Siapa yang tidak, tak apa. Yakni kini berubah menjadi sunnah hukumnya. Jadi dulu wajib tuan-tuan, tapi oleh karena perintah Ramadan sudah ada, menjadi sunnah. Sekali lagi, terhadap sunnah ini jangan dipermainkan. Tidak salah tuan mengatakan hukum sunnah memang begitu. Kalau dilakukan dapat ganjaran, tinggalkan tak apa. Tapi mari kita rubah mindset kita. Sunnah mereka overtime. Burulah tuan-tuan. Karena untuk mendapatkan kelebihan itu bukan senang tuan sekalian ya. Allah telah memberikan, kalau kelebihan yang Allah berikan di dunia ini sudahlah lebih berapa saja akan hilang tuan-tuan.
dibiarkan pun hilang, dijalankan pun juga hilang. Simpanlah tuan-tuan di bank dundal negara ke, di luar negara, di di Israel sana ke, di Switzerland ke, New Zealand ke, di Amerika ke, di Britain, silakan. Hilang juga, hancur juga, rusak juga. Tunggu dengan kematian tuan-tuan. Itu dunia. Sudah dibuktikan sejak dulu, kini dan selamanya. Sehebat apapun, sekaya apapun, seluar biasa apapun, mati tinggal kain putih saja. Itu jelas gamblang enceto welo-welo. Tapi janji Allah Ta'ala dari dunia sampai akhirat tidak akan pernah hilang. Itu yang harus menjadi kenyataan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kita, ayyuhal walad, ya, lakukan sesuatu yang bernuansa akhirat. Bernuansa akhirat, bernuansa yang berterusan. Amalan yang ada nilai akhirat itu amalannya berpanjangan. Kalau amalan dunia setakat kita hidup saja tuan-tuan sekalian, mati selesai. Kalau selesai aja tak apa. Tapi kalau menjadi rebutan anak-anak ini malah petaka tuan-tuan sekalian, ya. Jadi tolong dengan adanya ini kita bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ulang kembali, di bulan Dzulhijjah ini, di bulan Muharram ini tuan sekalian, kita ada puasa pertama akhir Dzulhijjah. Akhir Dzulhijjah yaitu akhir tahun. Insya Allah menurut kalender kita jatuh hari Selasa depan ini. Dan awal bulan Muharram tahun baru jatuh hari Rabu. Hari Rabu. Dan ini sunnah. Jadi mari kita tutup akhir tahun dengan puasa. Kita buka awal tahun dengan puasa. Ganjarannya Allah mengampunkan dosa-dosa kita 50 tahun. Masya Allah. Kemudian amalannya, ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan jamaah kita pergi surau, pergi masjid atau rumah masing-masing. Setengah jam sebelum kita masuk maghrib atau akhir tahun 1444 Hijriah, kita tutup dengan membaca surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Dalam kitab namanya Tafsir Hamami, Rasulullah SAW bersabda, artinya lebih kurang, Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Membaca surah Yasin satu kali nilainya sama dengan khatam Quran 10 kali. Dan Allah mengabulkan 10 permintaan. Gunakan kesempatan ini. Nak dibaca sekali boleh, 3 kali pun boleh, setelah kemampuan tuan dan sekalian. Silahkan, lebih banyak lebih bagus. Yasin, lepas tu Al-Ma'thurah, lepas tu Asmaul Husna. Tuan tahu kan, Asmaul Husna kalau dibaca 70.000 malaikat turun. Tutup dengan sholawat. Membaca sholawat sekali Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000, baca 1000 Allah bebaskan dari sifat munafik dan siksa kubur. Cukup jelas tuan sekalian. Terus angkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, setidak-tidaknya contohnya, ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Kau telah memberikan kesempatan kami hidup di tahun 1444 Hijriah, ya Allah, dengan tidak ada halangan apa-apa. Tentunya banyak amal soleh yang telah kami lakukan, ya Allah, mohon diterima, ya Allah. Tetapi kalau ternyata banyak yang tidak baik, banyak kesilapan, banyak dosa, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya sepanjang tahun 1444 Hijriah banyak pandangan kami, 1, pendengaran kami, 2, fikiran kami, 3, ucapan kami, 4, tingkah laku kami, 5, hati dan jiwa kami, 6, serta akidah kami, 7, terkeluar dari ajaran-Mu, ya Allah. Baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, inklusif ibu bapa mertua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres kan? Terus doa akhir tahunnya dibaca itu, tinggal baca saja, amin, 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 amin.
Allahu Akbar, azan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berbuka bersama. Ya Allah, mantul, Pak. Inilah yang harus kita kembangkan. Kita untuk menghormati akhir tahun. Dan setelah maghrib, ajak Pak Im, mari kita sholat hajat semua. Dan lepas hajat, mohonlah kepada Allah untuk tahun baru ni apa cita-cita tuan sekalian. Nak apa? Mintalah kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, mesti aku beri. Itu yang kita gunakan. Ayo minta kepada Allah dengan bahasa apapun juga. Baru mantap. Menutup tahun dengan husnul khatimah, membuka dengan perbuatan baik. Jadi itu harus kita lakukan. Jangan tak apa, biar, tak boleh. Kita sudah harus rubah. Okey tuan ya. Setelah itu nanti ada lagi puasa yang disebut Tasu'a dan Asyura. Tasu'a hari ke-9, Asyura hari ke-10. Dengan berpuasa. Lepas itu alhamdulillah. Okey tuan, itulah pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih pada Tuan Pengerusi dan EJG sebenarnya yang telah menerima saya mengaji pada hari yang tidak waktunya, yaitu hari Qadha, di mana saya 2 bulan tidak jumpa sekalian. Terima kasih, dan saya sangat bergembira karena bisa cita-cita kami mengingatkan diri saya sendiri juga tuan dan sekalian untuk apa artinya bulan Muharram ini dan apa yang kita lakukan. Sebab saya juga jujur tuan sekalian, kalau tidak mengajar begini pun kitabnya hanya baca sendiri saja, itu kalau sempat, kalau tidak. Tapi dengan adanya begini kita bisa share bersama, kita bisa merasakan bersama, dan Tuhan bisa mengajak pada putra-putrinya untuk mendekatkan diri pada Allah melalui tahun-tahun baik ini. Jadi selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di tahun 1440 Hijriah ini yang baik diterima oleh Allah, yang tidak baik dimaafkannya, dan mudah-mudahan tahun baru 1445 menjadikan yang terbaik bagi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Yuk kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, barakatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wasi'an thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahmatil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusran illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa bidalah wa billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.